Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Semua project spesial ya, nggak harus sama Maxim terus jadi spesial ya, karena kalau profesional dan pribadi harusnya nggak jadi satu gitu. Dan menurut aku semua project yang aku kerjain spesial banget gitu, karena I really need to love the script, the character that yang akan dimainkan gitu. Jadi aku rasa sih semuanya spesial sih gitu. Ada nggak ya? Ya nonton aja deh. Tantangan menjadi Gundik ini apa sih? Tantangannya sih bukan jadi bahasnya bukan kata-kata Gundiknya yang menjadi tantangan, tapi si karakter Gundik ini, Nyai ini itu yang menurut aku pas kita udah selesai gitu, terus kita udah kayak lepas dari filmnya gitu, kayak aku langsung kayak flashback gitu. Aku bukan tipe orang yang kayak ya alhamdulillah ya keluar masuk itu menurut aku gampang gitu, nggak terlalu banyak kendala gitu. Tapi yang aku susah adalah, bukan susah ya, kayak yang aku rasain gitu, kayak udah kayak tadi aku ngeliat teasernya gitu ya, dan itu flashback gitu, kayak aduh ini perempuan tuh Nyai ini adalah karakter yang orang yang sangat gelap ya hidupnya ya gitu, kayak, dan aku jadi beriba gitu sama karakternya gitu, kayak jadi gimana sih, iba gitu bahwa ngelihat seseorang yang begitu gelap, yang begitu kayaknya nggak enak hidupnya, aku jadi iba gitu, aduh nggak enak banget ya hidupnya dia gitu. Jadi pada saat proses pembuatan ataupun reading ya kita biasa aja, maksudnya kita mencoba mencari apa ya, kedalaman si karakter-karakter yang diperankan gitu atau yang aku perankan gitu. Tapi pada saat kita memerankan sesuatu kan kita nggak berpikir bahwa kita itu jahat gitu loh. Tapi kan memang tokohnya adalah seorang yang jahat, tapi kan sebagai seorang yang aku perankan, orang jahat kan tidak akan pernah berpikir dia orang jahat. Sama seperti orang baik tidak akan berpikir dia adalah orang yang baik. Normal aja, berjalan aja sebagai seorang manusia yang punya ambisi, yang punya mimpi, yang punya hasrat, yang punya hawa nafsu, yang punya keinginan. Tapi kan level keinginan dan hawa nafsu yang membedakan orang satu dengan orang dua itu kan itunya kan gitu. Nah kebetulan si tokoh Nyai ini adalah orang yang sangat to the extreme, max banget gitu, bahwa menginginkan sesuatu caranya itu max banget gitu, sampai membunuh pun itu suatu hal yang wajar, contoh gitu. Tapi kan kalau sebagai seorang namanya kan nggak ada tuh kepikiran begitu gitu. Jadi memang kesulitannya memang itu gitu, membuat si karakter ini berpikir dan bertindak ekstrim itu karena bertentangan dan berseberangan dengan seorang Luna Maya. Jadi itu yang harus kita singkirkan, Luna Mayanya, dan masuk ke situ, dan itu gak gampang. Scene terberatnya sebenarnya scene-nya aku nggak terlalu bilang itu semua berat. Yang berat adalah harus di lokasi syuting dari pagi sampai ketemu pagi. Aku ini tuh berat karena to be honest, aku nggak punya tenaga seperti aku di umur 20-an lagi yang bisa nggak pulang. Kita 36 jam syuting, kalau zaman dulu kan sinetron gitu, kita bahkan film kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi, 24 jam di lokasi. Itu udah nggak punya energi, dan aku rasa itu udah nggak sehat, dan itu tidak dibenarkan by rules and by law. Itu tidak dibenarkan untuk bekerja seperti itu. Maksudnya jadi jangan pernah berpikir kayak gila ya Luna sekarang manja gitu, ada jam kerja, kalian aja ada jam kerja, masa kita sebagai aktor nggak boleh meminta hak kita gitu. Jadi itu sih yang paling melelahkan gitu buat aku gitu, karena ternyata tenaga kita nggak Apa maksudnya nggak seberat itu Kak film ini? Karena shotsnya banyak banget kan, dan memang waktu itu kejadian kita syuting pagi pulang pagi itu sampai jam 11 pagi gitu. Itu karena memang udah hari terakhir, nggak ada hari waktu lagi, dan shotsnya masih banyak dan nggak bisa ada tambahan hari. Memang akhirnya kan kita juga harus memaklumi gitu, nggak bisa kita bilang tiap hari oh gue nggak bisa gitu, tapi kan kita juga harus punya
apa ya, rasa kepemilikan, kan kita juga di situ sebagai IP segala macam. Jadi kita juga tahu, oke, ini memang nggak mungkin kita minta jam pulang on time gitu, jadi ya bablas, dan itu yang melelahkan sih. Apa yang dirasa di fisik mungkin ngedrop kan kemarin? Capek, lebih capek. Gimana sih kalau kalau orang capek secara performa juga pasti menurun ya gitu. Jadi buat aku sih pentingnya istirahat itu karena kita juga pengen performance kita tuh baik dan bagus gitu, dan itu butuh tenaga, butuh sangat-sangat energi yang besar gitu. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa sebagai aktor tuh enak, glamor gitu, tapi capek gitu, karena garda depan orang cuma akan melihat permainan lo bagus atau enggak, tapi kan nggak akan melihat kenapa dia permainannya jelek, kenapa ini, kenapa itu, kan nggak akan dipertanyakan. Yang hanya dilihat adalah saat itu hasil akhir. Jadi kadang-kadang membuat kita sebagai pemain juga jadi kita pengen bagus tapi banyak kendalanya, tapi kan kita nggak bisa jadikan itu alasan. Ya bawa makanan dari rumah, buah makanannya yang oke gitu. Terus kalau ada waktu break ya dicoba untuk istirahat, dipakai sebaik mungkin untuk istirahat lah gitu. Jadi semua project lah capek. Nggak ada cuma satu project capek, yang lain enggak gitu. Ada juga, tergantung, kan balik lagi tergantung budget ya. Kalau budgetnya ada pasti kan waktu syutingnya itu lebih panjang, jadi itu bisa lebih disesuaikan gitu. Kalau budgetnya memang mepet ya pasti kan segala sesuatu ya diusahakan. Nggak ke Maxim sih, ke produksi saya ngeluhnya. Ngapain ke dia nggak bisa memberikan solusi. Paling cuma mendengarkan aja kan, pasti kan harusnya ke produksi dong. Nggak bisa gini dong. Padahal lebih semangat ya sih Kak ketika Aku sama Max itu jarang ada satu scene yang bareng. Jadi aku syuting dia enggak, aku yang syuting dia yang enggak. Jadi memang kalaupun ada beda scene. Jadi memang bisa dibilang hampir sama sekali nggak banyak momen bareng juga gitu. Emang gue emaknya Maxim pakai izin? Yang enggak lah gitu loh. Masa aku mau, misalkan aku kemarin aku syuting sama misalkan sama Fedi gitu, bilang aku izin sama istrinya. Enggak dong, itu kan udah maksudnya profesi gitu loh. Dan ini yang maksudnya aku pikir harus dibiasakan lah. Kalian juga reporter udah tahu lah. Jangan cuma sekedar mencari berita dan headline, tapi membuat sesuatu hal yang profesional tuh jadi dicampur adukan gitu. Itu kan tugas kamu yang bagaimana mempertanyakan atau menanyain suatu pertanyaan yang normal atau enggak gitu. Jangan cuma sekedar kayak bumbu nih pacaran tanya ini deh. Tapi kan it's something menurut aku tuh kayak masa gue nanya gitu, kayak kamu sama teman-teman wartawan kamu mau keluar kota sama rekan ini kamu ditanya nggak sama suami gitu, pacar gitu, aku mau pergi ya ngeliput gitu, siapa? Ya teman-teman wartawan lah gitu. Kan itu satu profesi gitu. Jadi itu namanya profesionalisme gitu. Jadi kamu tidak perlu mempertanyakan aku harus izin atau ini. Saya mah bebas ya. Aku sih jujur nggak ada komentar ya. Siapapun bisa siapapun bisa menjabat gitu. Maksudnya kita lihat gitu, kayak misalkan Ahmad Dhani bisa jadi, dia seorang musisi bisa jadi anggota DPR gitu. Terus kita bisa ngelihat misalkan ya siapapun lah, profesi apapun sebelumnya. Kalau aku sih personally lebih bukan karena dia seorang musisi ataupun apapun gitu, siapapun boleh gitu. Kalau aku lihatnya lebih kayak ini kan adalah lembaga misalkan perusahaan film negara gitu ya, yang lama udah tidak ada gaungnya gitu. Mungkin kalau menurut aku, correct me if I'm wrong, aku mungkin bisa salah. It would be more perfect gitu kalau kami yang ada memang di industri ini yang dilibatkan gitu, yang mencoba untuk dikasih amanah itu gitu. Tapi and again, kita nggak boleh mengecilkan profesi lain ataupun Ivan ya gitu, Ivan Seventeen. In the end we have to give him a chance gitu. Kita harus memberikan dia kesempatan. Kalau memang dia passionate di pekerjaannya dan dia sangat bersemangat untuk
apa ya, berkontribusi, memberikan perbaikan atau juga memberikan konten dan film yang baik ke depannya untuk negara dan bisa membuat apa ya, perusahaan film negara ini jadi menguntungkan, ekosistemnya jadi semakin besar dan apa ya, bisa memberikan suatu apa ya, something fresh yang dia bisa berikan, ya nggak apa-apa gitu. Aku sih sangat memberikan dia kesempatan karena siapapun bisa ditunjuk, dan kalaupun dia sanggup ya monggo gitu. Jadi sebenarnya bukan karena dia musisi terus jadi itu kayak hah gitu. Tapi kan kalau di film-film pengennya kayak mungkin ada yang lebih kompeten, ada yang lebih mengerti apa ya, memproduksi film itu ribetnya seperti apa gitu. Mungkin aku rasa ada orang yang lebih apa ya, punya pengalaman di situ. Tapi aku juga sangat memberikan kebebasan dan memberikan kesempatan. Kalau memang dia mampu dan ternyata bagus, kita jadi kayak seneng gitu. Cuma memang kalau ditanya kan, aku lihat dia kan sempat bilang dia juga punya PH, executive producer gitu. Ya siapa tahu dengan pengalaman itu dia juga punya ide-ide baru dan bisa membawa angin segar ke perfilman kita, ya happy banget gitu. Kaget dan bingung karena ya pasti dari kalau dari industri perfilman kan kami berharapnya kan yang bisa mewakili adalah orang-orang yang ngerti banget dengan industrinya. Sama kayak misalkan kalau let's say yang megang industri musik tiba-tiba bukan dari industrinya gitu, takutnya ada yang miss nih gitu. Aku aja kalau disuruh megang kayak pegang dong, kayak suruh bikin musik, harus publisher, harus kemana, aku nggak ngerti gitu karena memang bukan dunia aku gitu. Jadi memang sesuatu yang kalau kita nggak tahu ya mungkin kita harus lebih ekstra belajar. Mungkin dari Ivan harus ekstra lebih ngulik lagi, which is kalau dia seneng, alhamdulillah kita sih open-open aja. Kan industri ini kan bukan cuma milik kita yang sebagai di perfilman, tapi milik semua orang yang memang cinta dengan industrinya. Jadi aku nggak mau mengotak-otakan sih gitu ya, just give it a chance, we'll see gitu. Enggak lah, aku siapa, aku kan cuma apa, pemain biasa lah yang cuma seneng di film aja gitu. I don't know, I really don't know gitu. Kalau credible dan enggak itu kan ya harus dikasih kesempatan gitu. Ya kita lihat, maksudnya apakah semua orang yang di pemerintahan kredibel, bisa iya bisa enggak. Semua orang yang bekerja di perusahaan apapun bisa iya bisa enggak. Saya sebagai aktor juga bisa kredibel bisa enggak juga gitu kan, tergantung kita mau berusaha dan membuktikan. Ini kan jadi sesuatu hal yang harus kita proof ya, kita buktikan gitu. Dan setiap project kan saya juga harus buktiin, saya permainannya harus bagus, saya harus ini. Dan di bidang apapun gitu, mau sebagai wartawan, tulisan gue harus lebih bagus, materi gue harus lebih bagus, konten gue harus lebih bagus, headline gue harus lebih bagus. Itu kan semua harus pembuktian supaya you can apa ya, bisa kita naik level, kita bisa naik jabatan, kita bisa dapat pengakuan publik. Itu kan semua harus dikerjakan, dilakukan dan dibuktiin bahwa kita kompeten atau enggak. Kosannya Kaluna yang ditawarin? Enggak lah, enggak. Katanya kita berani-berani aja. Enggak sih. Aku ngerasa belum sanggup gitu karena sebagai direktur tuh kan artinya kita memanage ya. Memanage itu bukan suatu hal yang mudah buat aku. Aku memanage diri aku aja mungkin masih kewalahan, apalagi memanage banyak orang, dan apalagi ini kan suatu perusahaan negara yang nilainya gede dan ada tanggung jawab uang besar. Jadi aku sih sama sekali belum berpikir dan merasa mampu. Kalau aku boleh milih, banyak yang lebih kompeten ya, mungkin Ivan bisa. Jadi selamat bertugas Ivan. Ya mudah-mudahan kami ini dirangkul ya. Yang paling penting kan itu ya, dirangkul gitu, diajak diskusi bagaimana juga. Bukan aku lah, produser-produser yang lebih hebat lagi dibandingin aku. Kalau aku kan cuma I'm nobody gitu loh. Jadi industrinya supaya bisa lebih kuat lagi, karena aku ngerasa industri perfilman Indonesia ini udah menjadi tuan rumah. Kan penontonnya udah seneng nonton film Indonesia, terlepas ada konten yang bagus atau enggak, yang tidak terlalu digemari atau enggak, tapi
setidaknya kita sudah membuktikan film Indonesia udah ada yang menembus 10 juta, menembus 9 juta. Itu kan membuktikan bahwa film Indonesia udah mulai menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. So it's a good start. Aku harap nggak ada geng-gengan, aku harap nggak ada yang kayak gua lebih pantas, lo lebih pantas, enggak. Tapi kolektif aja, kita kolaborasi semuanya, nggak harus saling menjatuhkan. Ya kalau kaget-kaget mungkin ya, namanya semua orang kan berharapnya A, berharapnya B, ternyata kejadiannya C, D gitu. Tapi ya dirangkul aja, diajak diskusi, kita lihat ke depannya. Udah sesimpel itu aja, nggak perlu jadi julid, nggak perlu jadi apa ya, nggak perlu jadi saling menjatuhkan gitu. Menurut aku, it is what it is, sudah terjadi. Ayo bareng-bareng pegangan tangan, saling mengenal, saling memberikan masukan, saling membantu. Itu yang lebih penting. Jadi jangan negatif dulu lah gitu. Persiapan lebaran, mudik udah pasti, pulang ke Bali, apalagi ya, seret loh. Apa ya, udah biasa aja sih. Aku memang bukan tipe orang yang selalu setiap tahun ke tahun kalau ditanya soal lebaran, puasa tuh jawaban aku seperti hari-hari biasa aja. Tapi mungkin memang lebih spesial karena kan ibadahnya lebih berbeda daripada yang bulan-bulan sebelumnya. Kita ada tarawih, kita ada puasa, kita ada buka puasa, itu yang momen spesial. Jadi ya lebih dihayati, lebih dinikmati. Tapi kalau kegiatan, persiapan, semuanya seperti hari-hari biasa aja sih. Nggak ada yang oh karena Ramadan lebih spesial jadi kita rebahan aja. Nggak, olahraga jalan, aktivitas jalan, semuanya tetap jalan seperti biasa, tapi ada ekstra waktu buat ibadah yang lain. Ya Bali kan memang agak berbeda dengan Jawa ya, atau Sumatera atau pulau-pulau lain yang majority Muslim gitu. Kalau di Bali memang majoritinya Hindu, jadi memang suasananya pasti agak sedikit berbeda, tapi tidak membuat lantas itu jadi tidak lebih dinikmati gitu kan, ketemu keluarga, celebrate, karena itu momen setahun sekali yang kita rayakan bersama keluarga. So aku rasa bukan tempatnya yang jadi beda, tapi kan berkumpul keluarganya, itu yang lebih penting. Esensinya kan di situ. Akan ngajak Max bareng nggak sih sana, mungkin lebaran bareng? Kebetulan Max memang orang tuanya di Bali kan. Max sekarang bapaknya dan adiknya memang tinggal di Bali sekarang. Jadi ya udah.